Kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan. Demikianlah kami jadikan setiap nabi itu pasti ada musuhnya. Jadi tidak ada nabi yang tidak punya musuh. Itu nabi ya. Itu nabi, manusia termulia di muka bumi ini. Kan gak ada manusia semulia Nabi. Abu Bakar, Umar, tentu tidak semulia nabi yang paling rendah sekalipun. Itu nabi, pasti ada musuhnya. Bagaimana yang bukan nabi seperti kita ini? Seperti para da'i, para ulama, para kiai, para asatid, itu punya musuh wajar. Maka jangan berharap ketika berdakwah itu lalu siap-siap orang-orang simpati sama kita, hormat sama kita, memuliakan kita. Jangan. Justru siap-siaplah dicaci maki. Siap-siaplah dibenci orang. Ketika memang sedang berdakwah. Gitu ya. Karena sifat dari dakwah itu adalah membetulkan kesalahan. Yang kesalahan itu tidak disadari oleh yang bersangkutan. Ya, itu sifat daripada dakwah. Kalau kesalahan itu disadari oleh yang bersangkutan, maka itu bukan dakwah tertinggi. Tentu dakwah juga, tapi bukan dakwah tertinggi. Apa misalnya? Pelacur, pencuri, koruptor, pezina, pemabuk, pembohong. Ini semua kan disadari oleh pelakunya. Ketika dia mencuri, tentu dia sadar mencuri itu tidak baik. Ketika dia minum khamar, dia sadar bahwa minum khamar itu dosa. Ketika dia berbohong, ketika dia korupsi, ketika dia membunuh, pasti dia tahu bahwa ini dosa, ini tidak baik. Nah, ketika mengajak manusia untuk meninggalkan itu semua, tentu ini bagian dari dakwah, tapi bukan dakwah tertinggi. Dakwah tertinggi apa? Yaitu mengajak manusia untuk meninggalkan kesalahan yang dia nggak sadar kalau itu salah. Ya, orang yang sedang mengadakan tahlilan selamatan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, karena ingin ayah ibunya yang sudah meninggal diampuni oleh Allah. Apakah mereka sadar kalau itu salah? Sadar apa tidak? Nah, tentu tidak sadar. Kalau tahu itu salah, tentu mereka tidak akan melakukan. Nah, orang yang mengajak mereka untuk meninggalkan tahlilan, ini dakwah tertinggi. Dan ini sulit. Dan ini siap dicaci maki. Dan kenyataan seperti itu. Du'atus salaf, da'i salaf siap dicaci maki. Agar apa? Agar kaum muslimin meninggalkan berbagai macam bid'ah itu. Kalau da'i yang bukan salaf, ya enggak siap dicaci maki. Karena dakwahnya ya sekitar jangan berzina, jangan minum khamar, jangan berjudi, jangan korupsi, jangan berbohong. Semua akan terima, semua akan manggut-manggut. Nah, yang tantangan besar itu du'atus salaf. Karena du'atus salaf akan mengatakan jangan tahlilan, jangan muludan, jangan ulang tahun, ya, jangan ikut-ikutan demokrasi dan seterusnya. Tentu orang marah mendengarnya. Padahal itu semua memang kebatilan yang harus ditinggalkan. Nah, maka wajib bagi du'atus salaf untuk apa? Untuk siap dicaci maki, siap dijelek-jelekkan, bukan siap dimuliakan. Lihat para nabi, para rasul. Adakah para nabi, para rasul yang tidak dicaci maki? Tidak ada. Ya. Coba kalau para nabi, para rasul dakwahnya, saudara-saudara jangan berzina. Saudara-saudara jangan minum khamar. Saudara-saudara mari kita amanah, mari kita jujur. Saya kira nggak akan dimusuhi orang. Karena semua orang yang paling bodoh pun akan tahu bahwa berzina, minum khamar, berjudi, korupsi itu tidak baik. Gitu ya. Ini dia makna bahwa syubhat lebih disukai oleh iblis daripada syahwat. Ya. Berzina, minum khamar, berjudi, membunuh, korupsi, iblis suka sekali. Suka betul. Tetapi jauh lebih suka iblis dengan
hal-hal subhat tadi. Dikira benar padahal salah. Dikira hak padahal batil. Kenapa? Karena sulit untuk bertaubat. Kalau pelacur, pezina, penjudi, koruptor, insya Allah siap untuk bertaubat. Gimana tidak? Ngaku salah. Tapi orang yang melakukan berbagai macam syubhat itu sulit untuk bertaubat. Gimana taubat? Nggak mengaku salah.